Selamat datang di Introksi TV, TV-nya para netizen. Pasti ada sesuatu orang yang memang tidak suka dengan Kunto untuk diganti. Cuman gak jujur aja mungkin Panglima TNI-nya siapa yang ganti, yang minta diganti. Kalau Jokowi enggak, saya yakin. Apa pentingnya dia? Ya, jadi seperti itu menurut saya. Baik. Bang Karni, kalau saya boleh tambahkan sedikit. Ya. Saya tidak ingin mengganggu punchline yang menarik dan lucu dari Mas Arief Puyono, tapi analoginya perlu jelaskan dalam segi hukum tata negara. Bahwa apa yang terjadi dengan era Pak SBY dan Bu Mega itu tidak tepat untuk mencontohkan sikap kenegarawanan seorang mantan presiden. Mestinya kalau presidennya satu bangunan koalisi, dia malah tidak muncul. Saya ambil contoh misalnya dalam berbagai peristiwa bangunan koalisi yang sama dengan presiden. Itu cenderung mereka menarik diri karena dia akan tahu bahwa orang ini harus tampil ke depan. Makanya Obama dengan Joe Biden di pemilu dia getol, tapi setelah berkuasa dia mundur. Obama itu termasuk presiden yang dicintai banyak orang. Bang, jangan samain Obama sama Jokowi. Iya, saya mau ceritakan. Kelasnya masih jauh. Jokowinya atau Obamanya? Ya Jokowinya kalah jauh lah sama Obama. Makanya menarik Mas Arief, bahwa Obama yang dicintai banyak orang tidak lagi turun cawe-cawe setelah dia jadi mantan. Kapan dia turun ke orang? Ketika presiden yang dia dukung berkampanye. Nah harusnya Jokowi ya juga harus menarik diri, penuh kesadaran. Nah ini tidak terjadi di Jokowi. Saya mau kasih contoh, ada hal yang menarik. Bahwa upaya Presiden Prabowo untuk menunjukkan kelasnya sebagai presiden tunggal, itu sudah dimulai kalau saya baca langkah-langkah yang sekarang mau dilakukan oleh Kementerian Hukum. Kementerian Hukum mau mengeluarkan rencana pemberian amnesti untuk pelaku makar dan pelaku penghinaan presiden di dalam Undang-Undang ITE. Maknanya apa? Presiden Prabowo mau memaafkan orang-orang yang dulu menghina Presiden Joko Widodo. Ada upaya untuk menunjukkan saya presidennya hari ini dan Anda yang dulu suka membuat kesalahan untuk bicara kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia akan saya maafkan orang-orang itu semua. Nah ini tunggu saja, ini menarik nih, saya barusan berdiskusi soal rencana Kumham ini. Tapi apakah ini berhasil atau tidak berhasil, itu akan jadi ending yang luar biasa untuk menjelaskan betulkah ada matahari kembar atau tidak. Jangan-jangan Mas Arief kan berupaya menetralisir, tapi juga mau kasih tahu bahwa ada upaya Jokowi untuk bertindak di luar batas. Baik, pemirsa. Sekarang saya ingin dengar sebelum ke Rocky Gerung, Koni Rakunduni Bakri. Silakan, Bu Koni. Selamat malam para senior semua. Aduh. Selamat malam. Saya tadi nggak mengikuti semua karena sedang rapat, tapi saya mendengar sedikit apa yang disampaikan Kakanda Arief sempat tadi. Mungkin saya masuknya lewat ini aja ya, lewat pertanyaan atau lewat statement ke tanda-tanda deh. Jangan diperdebatkan apakah ada atau tidak, tapi tanda-tandanya kelihatan nggak? Misalnya, apakah kita mulai melihat bahwa pejabat dan partai politik itu main dua kaki? Apakah kita mulai melihat kebijakan negara itu tumpang tindih? Apakah kita melihat misalnya media atau masyarakat tuh terpolarisasi? Yang terakhir, apakah kita melihat investor atau mitra luar negeri, baik yang sudah atau sedang akan masuk, itu ragu-ragu atau maju mundur gitu, atau bertanya-tanya. Contoh saya baru baca berita, salah satu mobil Cina itu mulai merasa pusing di sini gitu, investor mobil Cina. Jadi
pertanyaan itu aja pertama. Yang kedua, mari kita masuk ke apa sih bahayanya kalau memang ada matahari kembar. Jelas yang kita akan hadapi itu politik yang tidak stabil. Yang kita akan hadapi itu adalah kepercayaan pasar, kepercayaan masyarakat akan turun, dan artinya rakyat itu akan mudah terbelah. Dunia juga pasti akan bingung nih Indonesia ini mau kemana. Jadi kalau tadi Bang Arif atau Kakanda Arif ngomong ada atau tidak, ya buat saya concernnya adalah kalau kita mau honest gitu, rakyat ini terpecah nggak sih gitu, terutama dengan masuknya para ternak dan buzzer yang sangat heboh itu. Saya sih merasakannya walaupun saya dari jauh ya, terpecah gitu, terpolarisasi. Jadi memang sekarang yang kita mesti bahas itu apa dan bagaimana contoh yang pernah terjadi. Mungkin kita belajar bisa dari contoh waktu Rusia 1917 ya. Terjadi Volasti ketika Revolusi Februari 1917 itu tuh ada kedua kekuatan yang berjalan bersamaan. Pemerintahan profesional yang resmi liberal terhadap Soviet Petrograd. Yang akhirnya apa? Kebijakannya keluar dua-duanya. Satu membentuk kekuasaan sendiri, yang satu juga mengklaim legitimasi. Ujungnya Revolusi Oktober. Dan Revolusi Oktober atau Bolshevik itu Lenin mengambil alih sepenuhnya. Nah, kita mau menunggu Indonesia punya Lenin, gitu. Dengan pura-pura nggak ada matahari kembar, atau mau apa, gitu. Bisa lagi lihat di Iran. Dalam konteks Iran, misalnya di mana? Era 79, era 81 ya, Bazargan versus Khomeini. Itu kan bisa kita lihat juga ada dualisme yang terjadi antara pemerintah sipil dengan pemimpin spiritual atau kita sebutnya pemimpin revolusioner spiritual, Khomeini. Nah, itu juga terjadi dualisme kebijakan. Terus kalau di Iran saat itu tekanan milisi Islam bermain. Saya nggak tahu di Indonesia akan seperti apa, tapi contoh yang terjadi beberapa hari terakhir yang kita ikuti, susah untuk saya membantah bahwa terjadi matahari kembar. Harapan saya sih sekali lagi revolusi itu mahal. Dan suara-suara revolusi itu sudah mulai disuarakan. Banyak orang misalnya berbicara tentang itu di media sosial. Kalau kita masih mencintai Indonesia, saya kira kita mesti betul-betul berbenah untuk tidak terus membiarkan ini terjadi. Saya sih mungkin nggak akan panjang-panjang, Pak Karni, karena saya akan lebih memilih mendengar para senior saya bicara. Sekali lagi, contoh-contoh sudah banyak. Salah satu juga yang disebut Zimbabwe. Kita mesti lihat dari situ. Endingnya juga apa? Kudeta. So, kesimpulannya apa? Memang kita itu harus menyatakan kepada masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat. Jika masyarakat permisif, the problem of Indonesian people is mereka sangat permisif. Apa aja boleh deh, gitu, selama itu oleh pejabat. Ini apa? Kalau kita biarkan akan terjadi atau akan sangat rentan kita menghadapi krisis legitimasi dan konflik elit. Dan endingnya adalah pasti terjadi pengambilan kekuasaan oleh satu pihak, pasti terjadi koeksistensi singkat yang tidak stabil, dan pasti krisis politik terbuka atau bahkan kekerasan sangat mungkin terjadi. Saya kira saya akhiri di situ. Terima kasih Pak Karni.